Halo teman-teman, selamat datang di NPPI di YouTube channel. Kita kemarin sudah berhasil membuat form login, dan sekarang kita akan membuat sebuah fitur baru untuk form login juga, yaitu untuk registrasi. Kalian bisa unduh file loginnya di GitHub. Ya, dan kita tidak perlu script dari awal, kita cukup mudah kita pakai yang sudah jadi, kemudian kita tambahkan fitur registrasi. Ya, sambil menunggu. Jadi nanti oke, uh, jadi nanti kalau kita sudah selesai mendownload, kalian bisa mengekstraknya di file htdocs, kemudian membuat database dan mengimpornya karena sudah disertakan database di dalam file gitu. Oke, sudah berhasil. Kita akan ekstrak. Oke, kita pindahkan ke htdocs. Jadi nanti bisa drag and drop saja. Kita ambil yang ini. Ya, sudah berhasil. Kemudian yang di file SQL. Oke, file SQL ini isinya adalah tabel. Nanti kita nggak perlu create tabelnya satu-satu. Oke, langsung saja kita buka localhost phpMyAdmin karena kita mau membuat database. Sepertinya XMPP-nya lupa. Oke, kita cari dulu, kemudian kita aktifkan. Nah, ini sudah ketemu. Nanti kita aktifkan, kemudian kita buat database dan mengimpor file SQL yang sudah tadi kita ekstrak. Oh ya, kita tes dulu lah. Di file tadi sudah jalan apa belum? Login bootstrap. Oke, sudah jalan. Oke, kita kembali ke database. Ini kita close dulu, kemudian kita buka tadi. Sudah. Pertama kita sesuaikan dulu, kira-kira nama database-nya apa. Nama database-nya adalah bootstrap. Kemudian kita create database, create. Oke, kemudian kita buka menu SQL. Oke, yang ada di users SQL kita buka, kemudian kita select all. Oke, kita copy, kemudian kita paste di sini, Ctrl V. Oke, dari sini kita sudah berhasil melakukan import tabel. Sudah ada datanya. Kemudian kita bisa coba di sini, kita masukkan admin, kemudian password juga admin, kemudian login. Oh ya, login tidak harus diklik tapi juga bisa di enter ya. Oke, kita akan tambahkan menu register di bawah forgot password ini. Caranya kita bisa buka file login yang ada di sini, login, kita edit. Nah, ini sudah ketemu forgot password, kita tambahkan register. Oke, kita tambahkan daftar akun. Kemudian untuk href-nya kita bisa arahkan ke register php. Oke, sudah. Akan kita coba dulu, refresh. Oke, sudah muncul, kita klik. Oke, karena kita arahkan ke register, maka kita butuh file register.php. Kita letakkan sejajar dengan login.php. Oke, sip, yes. Coba. Oke, sudah blank, artinya apa? Sudah ketemu.
Oke, kita copy. Karena di sini kita akan membuat halaman register, kita kopikan yang ini. Ini nanti template-nya biar sama antara login dan register. Ya paling tidak script-script kayak jQuery, Bootstrap Min, kemudian Bootstrap CSS, style CSS semuanya itu hanya ada satu file saja, jadi tidak perlu manggil-manggil file yang tidak perlu. Oke, ini halaman register. Coba tes. Oke, sudah berhasil. Karena sudah, kita langsung lanjutkan ke membuat formnya.
Baik, form register sudah selesai. Kita bisa tes dulu dengan klik daftar. Nanti kita akan diarahkan sesuai dengan file action kita, yaitu action register. Lihat, nah, karena belum ada filenya, kita buat dulu filenya. Nah, kita buat dulu file action register yang akan kita letakkan di tempat yang sejajar dengan login dan register. Kita buat dan kita edit langsung, karena di sini adalah sebuah action yang nantinya akan memerintahkan program untuk menginsert data ke database. Nah, sebagai permulaan, karena kita akan berinteraksi dengan database, kita perlu merequire file config, karena file config ini berisi koneksi ke database, perintah koneksi ke database. Oke, kemudian kita lakukan checking, yaitu post. Iset post ini menandakan bahwa kita sedang mengklik daftar post apakah ada post dengan nama username. Yang kita ada di username itu diperoleh dari name, seperti method itu dari method post, kemudian username itu dari name yang ini. Oke. Kemudian kalau ada, kita buat variabel nama itu dari username. Nama itu dari title, dari title. Username itu dari post username, dan begitu seterusnya hingga sampai ke password. Oke, berikutnya kita akan membuat validasi yang tujuannya untuk mengecek apakah bernilai atau tidak, atau nama itu berisi atau tidak. Nah, pertama kita buat variabel error dengan nilai defaultnya adalah array. Jadi nanti kalau ketika ada error muncul, kita akan simpan error tersebut ke dalam variabel error dalam bentuk array. Yang pertama kita akan cek apakah nilai name itu berisi atau tidak. Jadi kita pakai empty ya, bukan pakai iset, karena sudah pasti iset, karena di awal sudah ada iset. Oke, kemudian kita rubah ini username, kemudian password. Oke. Kemudian kita kopikan yang ini ya, nanti kalau ada error kita simpan di variabel error dengan nama tidak boleh kosong. Kemudian untuk username pun sama, username tidak boleh kosong, password juga tidak boleh kosong. Oke, kemudian di sini pencocokan antara password dengan repeat password. Ketika password dan repeat password tidak sama, maka terjadilah error. Jadi karena kita memang harus memasukkan username dan password itu harus sama. Kemudian terakhir, jika error count, kita hitung errornya sama dengan 0 atau tidak ada error, maksudnya tidak ada error, maka akan kita insert ke database atau kita tambahkan ke database dengan sintaks seperti berikut, yaitu insert into users. Users itu adalah tabel, kemudian fieldnya nama field yang bisa kalian cek di database. Pastikan namanya benar, harus besar kecilnya, kemudian kalau jangan sampai ada spasi, karena ini nanti akan mempengaruhi sintaks SQL. Kemudian untuk values
harus urut dan jumlahnya sama. Kalau yang kurung depan itu ada nama, username, password, member itu ada 4, maka yang di values juga harus 4. Kemudian harus urut, karena kalau tidak urut nanti bisa salah-salah masuknya. Password, kemudian di sini ada member karena levelnya ada oke. Di sini kayak ada salah. Oh iya, salah. Di sini sebenarnya level user. Kemudian yang di sini adalah member. Jadi nanti siapapun yang daftar secara otomatis dia akan menjadi member dari website kita. Kemudian ada insert. Kita butuh DB Connect. DB Connect ini nanti adalah bertugas untuk mengeksekusi SQL kita dengan query, dengan objek query-nya. Kemudian jika insert-nya berhasil, kita akan tampilkan sebuah pop-up dengan isi register telah berhasil atau berhasil. Setelah itu akan kita refresh halaman atau kita kembalikan ke halaman login. Nanti kita bisa login dengan username dan password yang sudah kita masukkan. Oke. Kurang. Oke, dan jika gagal, kita bisa tampilkan juga bahwa gagal atau error juga bisa. Oke. Oke, di sini jika ada akses, kemudian di sini kita tambahkan else. Jadi tujuannya adalah ketika tidak ada action post atau filenya diakses langsung, misalkan orang yang mengakses atau tidak menggunakan post dari register, maka akan dialihkan atau dilempar ke halaman register. Jadi kita memaksa mereka untuk register dulu baru boleh akses file action ini, seperti itu. Baik, berikutnya adalah error, cek error. Tadi kita sudah membuat tentang kalau tidak ada error maka aksinya seperti itu. Nah, sekarang kita jika ada error, artinya karena ada salah satu parameter yang kosong. Nah, kita akan menyimpan errornya di dalam sebuah file session ya, dengan syaratnya dengan menggunakan session start, kemudian session error log, kemudian kita berikan variabel error yang tentunya sudah disimpan, kemudian kita alihkan ke halaman register. Jadi nanti errornya akan muncul di halaman register. Baik, kemudian dengan parameter error sama dengan register, itulah sebuah parameter tambahan yang tujuannya nanti untuk mengidentifikasi apakah ada error atau tidak. Baik, kita tes. Error line 26. Kita cek apa yang terjadi. 26.
Ups, oke. Ternyata sama dengannya kurang. Oke. Resend. Ups, ada lagi. Location 43. Oke, kita cek 43. Ups, location. Ups, oh ya, oke. Oke, kita sudah berhasil. Kita cek di database. Oke, bertambah. Ups, sepertinya saya lupa menggunakan hash MD5. Kita tambahkan dulu password MD5 password. Jadi di sini nanti password sudah kita masukkan akan diacak dengan angka dan huruf sehingga susah ditebak. Oke, kita hapus dulu. Kita ulang lagi pendaftaran untuk mengetes apakah MD5-nya sudah jalan atau belum. Oke, kita kembali cek di tabel database. Oke, sudah diacak. Baik, karena kita sudah berhasil, kita tambahkan sedikit tombol untuk kembali ke halaman login. Jadi kita tidak perlu mengetikkan alamat login atau URL login melalui address bar. Kita cukup tambahkan di paling bawah form seperti yang sedang saya lakukan ini. P back to login. aref login PHP, kemudian login. Oke, sudah. Kita akan tes apakah sudah benar. Sepertinya kurang ke bawah. Kita akan tambahkan BR, tag BR agar turun ke bawah. Oke. Nah, di sini kalian sudah bisa login menggunakan username dan password yang kalian daftarkan tadi dengan melalui form register yang sudah kita buat. Baik, sudah muncul kan on PHP ID tutorialnya. Kita logout. Berikutnya kita akan tes apakah fungsi error kita sudah bekerja dengan benar. Jadi kita kembali ke halaman register. Kita langsung klik daftar. Oke, sudah diarahkan ke halaman error sama dengan register, tapi error belum keluar. Oke, berikutnya kita akan tampilkan syarat untuk menampilkan error. Itu adalah pertama, session start. Kenapa session start? Karena tadi kita menggunakan session untuk menyimpan error. Nah, di bawah judul kita akan berikan sebuah pengecekan di mana ini digunakan untuk mengecek apakah ada session yang dibuat ketika register dilakukan atau dieksekusi. Kita ambil session error log. Ini ya, intinya apakah session error log ini dibuat atau tidak. Karena session error log ini hanya akan dibuat ketika terjadi error. Nah, karena isi error atau session error log ini berupa array, kita akan tampilkan menggunakan looping. Jadi kalian bisa menggunakan while, for, atau for each seperti yang saya lakukan ini untuk menampilkan isi dari error log. Oke, kita tutup tag PHP-nya. Kita coba. Baik, kita refresh. Oke, sudah muncul errornya. Biar errornya tidak numpuk-numpuk nanti di kemudian hari, kita tambahkan unset. Unset ini untuk menghapus
variabel ya. Di sini maksudnya adalah variabel session error log. Oke, kemudian kita tes, refresh. Nah, oke, sudah hilang. Oke, demikian tutorial kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe. Untuk berikutnya kita akan bahas yang lain. Sekian dan selamat belajar. Halo semuanya. Kita lanjut ke video yang kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang file koneksi dengan config. Nah, kemarin kita juga sudah membuat database, kita juga sudah membuat tabel. Sekarang kita akan membuat insert. Jadi sebenarnya tutorial ini dari awal hingga akhir nanti kita akan membahas tentang CRUD gitu kan, itu tentang create, read, update, dan delete. Jadi untuk yang sekarang kita akan membuat sebuah data atau create. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita buat file index, di mana file index ini akan diakses pertama kali ketika kita mengakses localhost MySQL. Nah, kita coba saja, misalkan di sini kita echo oke, halaman index. Oke, kita buka. Oke. Nah, ini menandakan bahwa ketika kita akses localhost MySQL, maka file index lah yang pertama akan dipanggil. Okay. Kemudian langkah pertama setelah kita membuat file index, kita mengincludekan. Kita bisa pakai include atau pakai require. Kita pakai require saja. Config, jadi kita sisipkan file config ini ke dalam file index. Yang tujuannya apa? Untuk mengkoneksikan file database ketika file index ini dipanggil. Jadi intinya ketika kita panggil file index, secara otomatis file koneksi ini dipanggil dan koneksi database pun dijalankan. Selain itu, setiap kali kita berinteraksi dengan database, baik itu create, update, delete maupun update, kita pasti membutuhkan file config ini. Ya, yang pertama kita buat form dulu. Kita form action add users.php. Metode yang kita gunakan adalah post form dan label username, input text name-nya adalah kita isi dengan username placeholder isi user name. Kemudian yang kedua adalah password. Jadi untuk nama-nama atau jumlah jumlah kolom, kalian bisa cek di database
member, kemudian kita menuju ke users, kemudian kita klik structure. Nah, kita akan membuat 3 kolom, yaitu username, password, dan email. Kenapa ID user tidak? Karena ID user sudah menggunakan auto increment, yang artinya dia akan terisi secara otomatis. Jadi kita kembali ke text editor, input password, kita ubah teks dulu biar kelihatan. Nanti untuk nextnya kalian bisa menggunakan tipe password. Password value kita kosongkan. Placeholder isi password. Label, email, input, teks juga. Untuk tipe data, untuk tipe input, kalian bisa mengeceknya di W3 School, karena ada beberapa tipe input seperti teks, number, password, email, dan lain sebagainya. Tapi untuk sementara kita pakai teks dulu. Placeholder misalnya kita isi dengan email@mail.com. Terakhir adalah input submit. Kita save data, misal simpan, kemudian kita cek di browser, akan nampak seperti ini. Ya, untuk sementara tidak terlalu bagus, kita buat asal jalan dulu saja karena kita berfokus belajar di MySQL. Ada username, ada password, ada email. Lalu bagaimana dengan aksi penyimpanannya? Untuk aksi penyimpanannya kita bisa buat file baru dengan nama sesuai yang ada di action, yaitu @user.php. Kita buat lagi @user.php. If kita kondisikan if isset post. Kenapa post? Karena di sini kita menggunakan metode post. Artinya file ini hanya boleh diakses ketika jadi untuk file @user ini hanya boleh diakses ketika ada aksi post saja. Khususnya untuk akses post dengan yang mengirim parameter save. Jadi seperti ini. Kenapa harus parameter save? Karena secara default browser itu mengakses sebuah file secara post. Jadi sebagai contoh, if isset post seperti ini, kita echo string misalkan, maka kita string ya, secara akses ini adalah string dan ini adalah tetap string. Artinya secara default bahwa browser itu mengakses file itu adalah itu menggunakan post, metode post. Kita hapus. Makanya untuk ini kita berikan parameter save yang diambil dari submit. Jadi
ketika ada parameter post submit, maka echo string, jika tidak ada else gagal. Oke, misalkan seperti ini, gagal. Oh, ada string kayak seperti ini. Jadi hanya boleh diakses ketika ada parameter save yang dikirim. Kemudian username adalah post username ada password kemudian ada email. Nah, bagaimana dengan parameter-parameter yang kosong ini? Parameter yang kosong ini bisa kalian isi dari name, kemudian password, untuk password, kemudian kita ambil email, untuk email ya. Oke, seperti ini. Lalu bagaimana dengan aksi simpan ya? Oke, kita akan lanjutkan dengan aksi simpan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap kali ada aktivitas yang berkaitan dengan database, kita perlu file config. Oke, kemudian kita tuliskan SQL-nya. Insert into tabel users, dimana tabel username, password, dan email itu mempunyai nilai username, dan ini harus kalian tulis secara urut, jangan sampai keliru. Email, kemudian kita akan buat action simpan dengan insert sama dengan connection. Connection ini diperoleh dari sini, connection query SQL, kemudian if insert, atau dengan kata lain ini adalah berhasil disimpan, dan yang else adalah gagal simpan. Untuk berhasil, misalnya kita berkata echo berhasil, kemudian di sini kita beri status echo gagal insert, sama seperti ini. Kita coba ya, mungkin untuk kodenya cukup ini saja. Kita coba, kita isikan, misalkan untuk username adalah onphpid, passwordnya 12345, emailnya onphpid@gmail.com. kita pilih add data. Oke, berhasil disimpan. Karena di sini mempunyai keterangan berhasil disimpan, sebaiknya kita cek database, apakah database sudah tersimpan datanya. Oke, baik, sudah tersimpan datanya di sini.
kita bisa uji coba lagi, misalkan dari ID 2 kemudian passwordnya 123 on dari ID ID add data. Berhasil lagi. Oke, datanya sudah berhasil dimasukkan lagi. Seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk ID user dia akan secara otomatis terisi 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu karena sudah di set ke dalam auto increment. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan ke video yang berikutnya. Yang berikutnya nanti kita akan membahas tentang read atau menampilkan data. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Kalau ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya. Kita lanjut ke video yang ketiga. Di sini nanti kita akan membahas tentang read, yaitu menampilkan data dari database, khususnya dari tabel user. Sebelum kita mulai, kalian bisa menambahkan data sebanyak mungkin agar kita bisa melihat hasilnya langsung. Oke. Karena data sudah dibuat, maka berikutnya kita akan menampilkan data-datanya di indeks, di file index. Kita tambahkan tabel di sini. td tidak bisa. Nomor, username, kemudian password, dan terakhir adalah email. Baik. Untuk menampilkan data kita perlu menggunakan PHP. Pertama kita akan panggil datanya dulu dengan SQL, itu select anything from, jadi bintang atau asterisk itu dibaca anything from users, itu nama tabelnya. Kemudian kita gunakan select connect query SQL, semacam ini. Kita akan tampilkan datanya di sini. Pertama kita buka tab PHP, kita gunakan while user sama dengan select switch kemudian
Kalau sudah kita buat while, kita bisa langsung lanjutkan buat menampilkan data di kita gunakan echo user, misalkan username ini diambil dari nama field atau nama kolom yang ada di database. Tinggal sesuaikan saja password, email. Kemudian untuk nomor kita buat otomatis dengan dimulai dari 1 dan akan terus bertambah ketika looping. While ini adalah looping atau pengulangan. Jadi dalam PHP terdapat beberapa macam pengulangan seperti while, for s, do while, terdapat sebuah pengulangan yang di sini akan kita untuk while yang di sini kita gunakan untuk menampilkan data dari database. Kita lanjut dengan nomor echo nomor, kita simpan kurang lebih seperti ini. Kita cek apakah berhasil. Data sudah muncul seperti ini. Ini menandakan bahwa kita sudah berhasil menampilkan data itu dengan seperti ini. Oke. Agak jauh. Oke. Nah, secara otomatis atau secara default data yang muncul itu berurutan sesuai dengan ID. Lalu bagaimana kalau misalkan kita mengurutkannya sesuai dengan misalkan di sini secara terbalik, misalkan kita urutkan secara terbalik. Jadi di sini ada on by ID, on by 2, on by ID 3, 4. Kita akan balik jadi yang 4 ini ada di atas. Di sini kita menggunakan order by karena kita ingin membalik username, maka yang kita pilih adalah username ini adalah nama filenya secara terbalik, DESC atau descending. Memang terbalik. Kalau ASC atau ascending akan berurutan lagi. Kemudian selain dengan secara berurutan secara terbalik maupun tidak terbalik, kita juga akan membatasinya misalkan dengan limit. Kita akan membatasi hanya menampilkan 5 saja gitu. 5 datanya dan 4, 2 saja. Tampilkan 2, 3, atau kita ingin menampilkan yang nomor 2 dan nomor 3 saja. Kita berikan offset 2, offsetnya 1, 3, 2, 3, 4. Yang depan ini ada offset. Secara default itu di sini offset itu nilainya 0 dan yang di sini adalah 30. Arti 0 dalam hitungan database dimulai dari 0 ya. Tidak dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau secara default akan menampilkan on by ID, on by 2 hingga 4. Nah, kalau kita misalkan pengen mengulangnya dari kita akan menampilkan offset 1 misalkan. Offset 1 yang offset 2 dan seterusnya. Itu untuk limit. Nah, sebenarnya untuk apa sih limit ini nanti? Limit bisa kita gunakan
untuk keperluan seperti navigasi halaman atau paginasi biasanya. Karena kita sudah berhasil menampilkan data, mungkin baik, saya rasa cukup sampai di sini untuk tutorial menampilkan data. Jangan lupa subscribe. Untuk video selanjutnya adalah bukan menampilkan tapi mengedit dan mengupdate data. Sekian tutorial kali ini dan selamat belajar. Halo semuanya, kita jumpa lagi di video yang ketiga. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di PHP ID tutorial. Di video yang keempat di video kita yang keempat ini kita akan melanjutkan ke fungsi update, karena kita kemarin sudah berhasil melakukan select, read atau display data. Untuk mengupdate data, langkah pertama adalah kita menambahkan opsi terlebih dahulu, opsi edit misalkan. Kita tambahkan kita tambahkan opsi sini, kemudian di sini juga. Opsi ini nanti bertugas ketika klik edit, nanti kita akan diarahkan ke halaman edit. Kemudian ada tombol delete, ini untuk mendelete. Kita menggunakan href untuk mengarahkan atau untuk melaksanakan aksi edit maupun delete. Baik, untuk delete kita gunakan untuk edit kita gunakan edit user dtphp, kemudian tanda tanya ID. Di sini kita isi dengan ID dari database atau dari tabel. User ID user. Kita tinggalkan dulu tuh yang delete. Kita cek di browser, tidak tambah, ada menu edit di sini. Ketika kita klik, secara otomatis dia akan diarahkan ke edit user dphp ID sama dengan 1. Nah, step berikutnya atau langkah berikutnya, kita buat file baru dengan nama edit user php. Nah, di sini kita bisa lihat ada tanda tanya ID sama dengan 1. Tanda tanya ID ini adalah sebuah parameter get. Jadi di tutorial kita yang kedua kita sudah membahas tentang post, metode post. Maka di sini kita akan membahas tentang metode get. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita masuk ke file edit user, kemudian kita ketikkan if set get, kemudian parameter ID ini didapat dari nama. Dan misalkan di sini nanti ID X, maka di sini juga ID X, seperti itu. Di
maka di sini adalah aksinya, sedangkan di sini itu gagal misalkan. Jadi ketika halaman ini tidak ada ID-nya atau seperti ini, maka akan gagal. Sama dengan 1. Nih, karena kita sudah punya ID dengan ID get ID, maka outputnya sesuai dengan nilai parameter. Jadi misalkan di sini adalah 1, maka di sini pun juga bernilai 1. Dan ini dan ID ini kita jadikan sebagai acuan untuk menampilkan data. Baik, sebelumnya kita gunakan require config untuk berkoneksi dengan database, kemudian SQL, maka kita akan memanggil data dengan ID 1, select from users via ID users sama dengan ID seperti ini. Maka maksudnya bahwa kita akan menampilkan data di mana ID usernya sama dengan ID yang di address bar. Kemudian kita select sama dengan connect query SQL, and if select jika data ditemukan dengan num rows lebih dari 0, maka akan kita tampilkan datanya. While user sama dengan select page associate data sudah berhasil kita panggil, akan kita buat seperti form. Kita buat seperti form, kita copy saja langsung seperti ini. Nanti kita arahkan actionnya ke update dengan metode post, kemudian kita tambahkan input hidden untuk menyembunyikan input, ID user dengan value echo ID, yaitu sesuai dengan data di sini ID ini. Kemudian kita tambahkan value echo username, kita copy, dan password pun juga password, Gmail juga Gmail. Nah, kita ganti di sini dengan update. Kita ganti password, kita ganti dengan email. Tentunya data-data yang ada di sini seperti username, password, email sesuai dengan nama-nama yang ada di sini. User juga user, username juga username, password juga password, email juga email. Kemudian kita cek di browser, baik tanpa ID. Nah, kita kembalikan, misalkan kita akan klik
yang 4, nomor 4, week 4 ya, sudah terpanggil sesuai dengan nomor ID-nya 4. Kemudian kita buat fungsi update. Tentunya kita butuh sebuah file baru dengan nama user update user. New update user. Baik, seperti yang sebelumnya, kita gunakan fungsi if iset agar file update ini tidak diakses secara langsung, jadi aksesnya harus menggunakan form. Kemudian kita simpan variabel username dengan post username, sedangkan parameter yang ada di sini key username, kemudian di sini nanti ada password, itu diperoleh dari name, parameter name, password, kemudian ada email, ada ID, post ID, user. ID user diperoleh dari input hidden yang ada di paling atas di bagian bawah label username. Ini karena kita akan menginsert, artinya kita berinteraksi dengan database, pastikan kita menggunakan require file koneksi dengan config, dengan merequire file config.php seperti ini. Kemudian kita mainkan SQL nya, SQL update users atau tabel set username sama dengan username, password, kemudian email, dan ID user sama dengan ID update connection query SQL. Kita cek jika update berhasil, yaitu update sukses. Jika tidak, else echo update gagal. Yang ini jika file diakses langsung, itu gagal. Oke, langsung kita coba dari misalkan bisa diganti nama dengan Tono 4 update sukses, dan kita kembali ke halaman depan. Nama sudah username sudah berganti dengan Tono. Kemudian yang di sini kita bisa gantikan 35 misalkan. Update, kita kembali
Oke, sudah jadi 35. Sistem update sudah berhasil. Kemudian kita aktifkan fungsi delete. Untuk mengaktifkan fungsi delete, oke, sampai di sini fungsi update dan edit sudah berjalan. Sekarang kita akan aktifkan fungsi delete. Nah, sebenarnya di sini sudah ada tapi belum bisa kita gunakan karena memang belum ada link yang mengarahkan. Untuk delete, prinsip kerjanya sama seperti update, seperti delete, seperti edit, bahwa kita menggunakan Anchor seperti ini. Kita arahkan filenya ke misalkan delete user ID sama dengan seperti ini. Kemudian kita buat file delete user, oke. Kemudian kita buat lagi pengkondisian bahwa file ini hanya boleh diakses ketika punya parameter get ID. Kalau tidak punya, berarti tidak boleh mengakses. Jadi gagal. Kemudian karena sudah kita dapat, kita simpan nilai getnya ke variabel ID. Kemudian kita panggil file config agar kita bisa berinteraksi dengan database. Kemudian kita buat SQL nya delete from tabel users, di mana ya ID users 1 ID maksudnya. Kemudian langsung delete connection query SQL seperti yang lain. Kita menggunakan pengkondisian delete, maka echo data berhasil dihapus. Else gagal dihapus. Seperti ini. Bisa langsung kita coba. Kita refresh. Misalkan kita ingin menghapus tombol nomor 4, kita delete, data berhasil dihapus. Kita kembali ke halaman depan. Oke, data berhasil dihapus. Jadi kurang lebih seperti itu tutorial Groot dari awal sampai akhir. Jika kalian ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih dan selamat belajar. Halo teman-teman ANWP-ID. Kita kemarin sudah berhasil membuat form register. Nah, di sini kita akan belajar menambahkan kolom upload foto. Nah, kita akan tambahkan kolom upload foto ini di atas kolom nama. Kita buka kodenya, kita bisa tambahkan tepat di atas kolom nama di sini kira-kira.
Di sini kita akan menggunakan tipe file, bukan tipe file tapi tipe input file. Jadi diperuntukkan untuk mengupload sebuah file, baik itu foto, dokumen, musik misalkan, atau yang lainnya. Jadi kita menggunakan tipe file untuk mengupload foto. Baik, kira-kira seperti ini kodenya. Kita cek di browser. Oke, kurang lebih tampilannya seperti berikut. Kemudian di bagian form, kita perlu menambahkan atribut baru, yaitu nType multi part form data. Oke, sudah cukup. Berikutnya kita buka action register. Kita akan cek apakah input type filenya bekerja dengan cara files, kemudian nama dari input yaitu foto, kemudian kita exit. Oke, bisa kita langsung cek. Kita buka browser. Oke. Kita pilih file foto. Terserah fotonya bisa apa aja, yang penting foto. Kemudian daftar. Oke, sudah muncul sederetan array dari files foto. Kita bisa manfaatkan ini untuk dimasukkan ke dalam database. Kita cek kalau kosong apa nilainya. Oke, ada error 4 semacam itu. Berikutnya kita buat opsi atau handling. Kita buat handling untuk pengkondisian di mana kolom upload foto itu dikosongkan atau tidak bernilai. Jadi nanti ketika register kita boleh menggunakan foto, boleh tidak, seperti itu. Langsung ke kodenya saja. Oke, yang pertama kita akan menggunakan menggunakan if untuk checking maksudnya. Jadi kita akan cek apakah ada error. Jika tidak ada error, oke, kita jadi sekali lagi ini opsional, boleh dipakai boleh tidak. Oke, jika tidak ada error, maka batasi jenis file gambar yang boleh diupload, yaitu JPG atau PNG. Kita akan ambil ekstensi dari file yang kita upload itu dengan foto name itu diambil dari sini. Kemudian kita tambahkan path info extension. Kemudian kita validasi sama dengan JPG atau sama dengan PNG, maka boleh. Kemudian kita buat sebuah nama baru dengan metode hashing MD5 dan unique ID. Tujuannya biar unik dan tidak tertimpa kalau terdapat nama yang sama. Dan kita gunakan move uploaded file untuk memindahkan atau mengupload filenya ke dalam folder yang kita inginkan. Di sini folder yang kita kehendaki adalah upload. Karena kita belum ada, kita bisa buat. Oke. Kemudian kita tambahkan exit
Kemudian di sini adalah echo berhasil, yang menandakan bahwa upload kita sudah berhasil atau filenya berhasil dipindahkan di folder foto. Oke, sudah cukup, sudah dibersihkan. Langsung kita coba. Kita upload fotonya sembarang, kita bisa bebas pilih ya. Upsland 20 oh oke, cuman ini saja. Oke, resend blank. Sepertinya ada sedikit masalah. Kita cek lagi di sini. Ini kita tambahkan Fardam dulu mungkin untuk cek apakah nilai yang diupload benar dimasukkan atau tidak, atau bernilai atau tidak. Tambahkan Fardam files. Oke. Blank. Oke. Sepertinya saya salah. Di foto error harusnya 0, karena lebih dari 0 itu adalah error, terdapat error. Coba kita cek. Oke, berhasil. Bisa kita cek. Oke, berhasil dipindah, tapi masih ada error. Ada kesalahan, bukan error tapi kesalahan. Kita salah belum menambahkan titik untuk memisahkan antara nama dan tipe file. Jadi bisa kita gunakan seperti ini, atau kita bisa pindahkan di nama baru. Jadi kita jadikan satu dengan nama baru biar kodenya lebih pendek. Oke, kita coba lagi. Bisa kita upload lagi foto yang sama. Oke, berhasil. Kemudian kita cek di folder upload. Oke, ya, kita sudah berhasil teman-teman. Kita sudah berhasil mengupload foto SpongeBob dengan Sagi modenya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan ke dalam database. Nah, tapi yang perlu diketahui di sini, yang kita masukkan ke database adalah nama dari foto yang kita upload. Kita beri nama foto URI. Kita berikan nilai default 0, jadi artinya nanti boleh diisi, boleh tidak, tetap bisa di input atau dimasukkan ke dalam database. Oke, kalau memang tidak ada foto yang diupload, maka nilainya adalah 0. Kalau ada, kita bisa tambahkan upload garis miring nama baru sesuai dengan yang kita upload tadi. Kemudian di SQL syntax belum ada kolom untuk foto, jadi kita tambahkan dulu kolom baru untuk menyimpan nama foto. Kita add, kemudian kita beri nama kolom foto. Kemudian untuk typenya kita bisa ganti teks karena nanti akan panjang sekali. Oke, sementara 0 karena memang untuk data-data terdahulu belum ada fotonya. Kita kembali, kita tambahkan foto, kemudian di belakang kita tambahkan
foto URI. Oops, oke. Udah, kita bisa tes. Kita upload foto, kemudian kita beri nama SpongeBob, username SpongeBob, Spong aja. Kita copy, kita paste, udah daftar. Oke, berhasil. Kita bisa cek ke database, refresh it. Oke, nah sudah muncul, ada fotonya. Kemudian kita biarkan blank, kita isi nama Patrick, kemudian untuk username bisa Patrick, kemudian kita copy, kita paste, daftar. Oke, baik, kita berhasil. Sekian tutorial dari OnPPID. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.